Shalom, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam ibadah pada malam hari ini. Dan meskipun suasana yang di dalam suasana tahun baru, namun kita masih memaknai Natal itu karena kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan bahwa Natal itu setiap hari bagaimana Kristus lahir dalam hidup kita dan bagaimana Kristus itu sendiri membaharui hidup kita. Oleh karena itu saya ajak kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada malam hari ini mungkin saudara-saudara Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa saya harus mengulas kembali atau memberikan kepada kita kebenaran firman Tuhan, sebuah sharing tentang Natal pada malam hari ini. Mungkin saja kita bisa tahu bahwa Natal itu adalah sebuah bentuk sukacita yang identik dengan kado, hiasan, pernak-pernik Natal. Dan biasanya beberapa hari sebelum bahkan sesudah daripada Natal itu keluarga akan sibuk untuk memikirkan bagaimana mendekor atau merias daripada pohon Natal itu. Bahkan merias ruangan, bahkan mempersiapkan kado-kado Natal yang akan dipersiapkan untuk hiasan tambahan yang di dalamnya. Dan ada lagi yang berpikir bahwa Natal itu adalah identik dengan yang baru, terutama dengan pakaian yang baru, suasana yang baru, bahkan hati yang baru, dan juga tampilan yang baru. Dan apakah itu semuanya arti daripada Natal yang kita maknai setiap tahunnya Bapak Ibu? Dan saya boleh menjawab itu tidak. Karena Natal yang sesungguhnya harus melahirkan hidup yang baru, hati yang baru yang dikendalikan oleh Allah sendiri. Oleh sebab itulah pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang memiliki tema yang sangat mendalam, yaitu Natal dimaknai dengan hidup yang dibaharui dalam kendali Allah. Berpikir tentang kendali Allah, mengapa kita harus memaknai Natal itu dalam kendali Allah? Karena Natal adalah anugerah Allah sendiri. Natal merupakan perwujudan kasih Allah sendiri. Dan Natal merupakan inisiatif Allah sendiri ketika Dia mengambil rupa menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa.
Jika tidak karena Natal atau jika bukan karena kelahiran daripada Sang Juru Selamat itu, maka kita tidak akan bisa selamat. Kita masih hidup di dalam kuasa kutuk dosa. Bahkan kita tidak memiliki keselamatan sedikit. Oleh karena kelahirannya lah, oleh karena Natal daripada Juru Selamat itu, maka kita bisa memperoleh keselamatan itu melalui tentunya kematiannya di atas kayu salib. Dan kita akan melihat mengapa begitu penting kita dikendalikan dalam kontrolnya Allah ketika kita memaknai sebuah Natal itu. Karena Allah sendiri sehingga dia mengatakan bahwa ketika engkau menamai anak itu nanti, hendaklah engkau menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi oknum di balik Natal, bahkan perhiasannya, bahkan semua makna-makna yang kita identikan dengan keindahan, itu sebenarnya adalah gambaran Allah sendiri. Di mana Allah memberikan keindahan dunia ketika dunia sudah gelap dengan semerbak dosa. Dan oleh sebab itulah mengapa orang Kristen perlu memaknai Natal untuk dapat memiliki hidup yang dibaharui dan di dalam kendali Allah. Dan di dalam nats yang kita sudah baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, menjelaskan kepada kita bagaimana sebuah proses Maria mengalami perubahan sebelum dan sesudah pemberitahuan daripada malaikat Allah sendiri, yaitu Gabriel, yang datang kepadanya untuk mengabarkan kabar sukacita bagi Maria itu sendiri. Dan apa tindakan serta sikap Maria dalam menanggapi karya Allah dalam kehidupannya, sehingga kita bisa simpulkan dia memaknai kelahiran Sang Juru Selamat itu menjadi sebuah hidup baru yang harus dikendalikan oleh Allah. Yang pertama, pada ayatnya yang ke-29 dari pembacaan kita dalam Lukas pasal 1, di situ dikatakan bahwa Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dan di dalam ayat ini dapat kita simpulkan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika hidup sudah mulai dikontrol oleh Allah, maka hidup kita akan mengalami keterkejutan. Maria tidak menyangka-nyangka dengan kedatangan malaikat Gabriel padanya pada waktu itu, yang terbukti di dalam ayatnya yang ke-29 yang dikatakan bahwa Maria terkejut mendengar perkataan itu. Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunaninya, terkejut diartikan sebagai diataraso, atau dalam bahasa Inggrisnya trouble, atau dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan masalah. Perlu dipahami bahwa ketika kita sudah menaruh hidup kita di hadapan Tuhan, ketika kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat, tidak semata-mata semua masalah akan menyingkir daripada kita. Masalah tidak akan pernah selesai, bahkan masalah akan bertambah terus. Malahan justru sebaliknya, kekhawatiran, masalah baru, persoalan baru akan mulai muncul. Makanya mengapa Maria pada ayat yang ke-29 terkejut dan dia bertanya dalam hatinya, ada sebuah problem, ada sebuah pertanyaan, ada sebuah trouble yang begitu besar daripada apa yang sudah dialaminya. Apakah arti daripada semuanya itu? Bukankah hidup yang sudah dikendalikan oleh Allah akan mengalami hal aman atau rasa-rasa aman dari setiap masalah-masalah? Mengapa orang percaya masih diperhadapkan dengan persoalan itu? Alkitab mengatakan pada ayatnya yang ke-30 di sana dikatakan, jangan takut. Gabriel melalui perintah Allah mengatakan kepada Maria, jangan takut. Takut dari apa, Bapak Ibu? Takut dari segala kekhawatiran, masalah, baik masalah apapun itu yang melanda hidup kita. Baik masalah ekonomi, sosial, relasi, atau bahkan hari esok, atau masalah-masalah baru yang kita tidak akan pernah tahu akan hari esok. Dan Alkitab menjelaskan terhadap semua masalah-masalah itu, orang Kristen tidak boleh takut.
Allah sendiri yang mengatakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, maka aku akan meneguhkanmu. Bahkan aku menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada keamanan yang Tuhan ciptakan ketika kita memberikan hidup kita menjadi kontrolnya Allah. Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketika masalah itu ada, ketika masalah itu muncul, ketika persoalan itu muncul, yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah dia harus mengimani bahwa setiap pergumulannya, setiap masalahnya pasti Tuhan tolong. Oleh sebab itulah perlu mengendalikan atau mempercayakan hidup kita itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan di masa-masa Natal ini. Mengapa orang Kristen tidak boleh takut dengan masalah-masalah yang mengejutkan dalam hidupnya? Dan kita harus mempercayakan itu dalam kontrol Allah. Pada ayatnya yang ke-30b di situ jelas dikatakan bahwa sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ada kasih di balik persoalan yang ada, di balik pergumulan yang ada. Kita harus pegang janji Tuhan bahwa akan ada kasih karunia. Oleh sebab itulah mengapa dalam setiap persoalan Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk mengalami masalah yang menimpa dirinya lebih daripada apa yang ditanggung. Karena apa? Pada ayat yang ke-30b kita belajar daripada perkataan malaikat Gabriel, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Luar biasa. Kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya kita semata-mata mengetahui bahwa tidak serta-merta masalah itu terlepas dari hidup kita, tapi ada janji Tuhan bahwa kita akan beroleh kasih karunia ketika kita mempercayakan hidup kita di hadapannya. Amin. Hal yang kedua, pada saat hidup kita mulai dikendalikan oleh Allah, mulai dikontrol oleh Allah, ada perkara yang terkadang tidak dapat kita mengerti, namun memaksa kita untuk harus percaya. Pada ayat yang ke-31 dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu bisa tahu apa yang dialami oleh Maria pada saat itu. Dalam kondisi dia masih gadis, dia belum melakukan hubungan apapun, tiba-tiba malaikat Tuhan mengatakan kepadanya bahwa sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jikalau anak-anak Bapak Ibu yang masih gadis mengalami hal yang demikian, apa tanggapan daripada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua? Pastinya akan terkejut, pastinya akan marah kepada para gadis-gadis itu. Bahkan Maria sendiri yang mungkin menerima berita itu terkejut kepada dirinya. Masakah saya harus menerima kemungkinan ini, kenyataan ini? Bahkan saya pun belum pernah berhubungan sedikit pun. Dan di dalam tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu, setelah bertunangan, Maria dan Yusuf kan ceritanya itu sedang bertunangan. Nah, setelah bertunangan, pihak laki-laki setiap saat dapat mengklaim haknya atas tunangannya. Dan aspek hukum dari pernikahan itu sudah termasuk dalam pertunangan. Dan pertunangan hanya merupakan pengakuan terhadap perjanjian yang sudah ditetapkan bersama. Jadi pertunangan itu mengikat, namun belum bisa apa-apa. Nah, mengapa Yusuf boleh membawa Maria ke kota lain atau ke tempat lain? Karena dalam tradisi Yahudi ketika dia sudah bertunangan, maka pihak laki-laki punya hak untuk membawa anak perempuan ini kemanapun, tapi asal dengan persetujuan daripada pihak perempuan, keluarga pihak perempuan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, apa yang dialami oleh Maria? Hal yang tidak diduga-duga, hal yang tidak pernah dipikirkannya terjadi dalam hidup.
Dalam kegadisannya ia menyatakan pernyataan yang mengejutkan. Dalam ayat yang ke-31 dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria harus memaksa dirinya untuk berserah, percaya walaupun tidak mengerti apa yang dikerjakan Tuhan dalam dirinya. Apa yang dialami oleh Maria pada saat mendengarkan kabar daripada malaikat Gabriel juga terjadi dalam orang-orang percaya. Bahkan ada perkara-perkara yang mungkin sepertinya Bapak Ibu, mengapa harus terjadi dalam hidup ini? Namun itu Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin percaya dan berserah kepadanya. Amin. Seperti misalnya dalam dunia usaha. Bapak Ibu yang sudah membangun usaha, bahkan sudah merencanakan planning ke depan bahwa saya akan membangun usaha A, B, C, D, dan F. Dengan anggaran sekian, dengan rencana yang matang begini dan begitu. Namun ketika sudah membangun usaha itu, tiba-tiba tidak ada pemasukan sama sekali. Pelanggan tidak ada. Bahkan bisa saja tutup toko pada saat itu. Padahal dalam situasi tersebut kita membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan kita. Kita membutuhkan ekonomi kita untuk membiayai kuliah pendidikan anak-anak. Dan di dalam situasi itu seolah-olah membuat iman kita mundur di hadapan Tuhan. Sampai kita akan bertanya-tanya, mengapa ikut Tuhan itu lebih susah? Bukannya lebih gampang, bukannya lebih mendapatkan sukacita. Apa kata Tuhan terhadap hal itu? Dalam Matius 5 ayat 36 kita menerima janji Tuhan yang mengatakan bahwa tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka ketika para murid sedang kacau balau pada saat itu. Ya, ketika kepala rumah ibadat pada saat itu sedang kacau balau, dia mengatakan apa? Jangan takut, percaya saja, just trust. Percaya saja, pasti kita akan memperoleh kemenangan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Lazarus 4 hari di dalam kubur, lalu Tuhan Yesus membangkitkan? Dalam kondisi itu Maria dan Marta sedang menangis di rindung pilu, karena 4 hari habis itu baru Tuhan Yesus datang. Bisa saja waktu itu orang-orang berpikir, ini orang gila mau membangunkan orang mati 4 hari. Tapi apa yang Tuhan lakukan menunjukkan bahwa dia lebih besar dari masalah yang kita alami. Dia lebih besar daripada masalah yang tidak kita duga-duga yang terjadi. Oleh sebab itu penting kita memahami hal ini. Ketika kita sudah mempercayakan hidup kita dalam kendali Tuhan, kita harus punya iman yang kuat. Misalnya dalam suasana duka yang menimpa kita. Suami kita dipanggil Tuhan, anak-anak kita dipanggil Tuhan. Bahkan ada bencana alam yang kita tidak duga-duga. Apakah Tuhan menutup mata terhadap semuanya itu? Bapak Ibu, Tuhan tidak menutup mata. Tapi Tuhan tahu ketika hal itu terjadi di depan mata kita, semakin mengingatkan kita bahwa kebesarannya itu lebih besar daripada masalah yang kita alami. Amin. Misalnya juga anak-anak muda dalam sekolah, dalam mencari pasangan, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita tanpa sebab, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Namun ketika kita sudah memproses segala sesuatunya, seolah-olah Tuhan itu tidak memperdulikan kita. Kita harus percaya dan yakini dalam iman bahwa semakin Tuhan melatih kita dalam persoalan, maka iman kita akan semakin besar, dan iman kita akan kokoh, dan kita dikuatkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, yang terakhir, bagaimana hidup yang dikendalikan oleh Tuhan dalam memaknai Natal. Hidup yang dikendalikan oleh Tuhan merupakan hidup yang mengatakan pada ayat yang ke-38, di situ dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu, yaitu malaikat Gabriel, yaitu pesan daripada Allah sendiri. Kita melihat pada ayat yang ke-38 dikatakan, kata Maria setelah dia menerima pesan itu dengan pergumulannya, dengan segala apa yang dialaminya, yang dirasakannya, dia berkata dengan iman dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hamba dalam kalimat di sini
dalam bahasa Yunaninya itu yaitu doule atau handmade atau buatan tangan atau pelayan wanita. Yang dapat dikatakan bahwa ketika Maria menerima pesan itu, menerima janji Allah, menerima anugerah Allah itu, dia tidak membiarkan otoritasnya untuk bekerja dalam hidup. Tapi dia mengambil sikap, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa yang dilakukannya? Dia benar-benar menyerahkan otoritas hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada lagi hidup ragu-ragu. Meskipun tantangan dan rintangan dihadapinya, bahkan dia bisa saja dipermalukan dengan kondisi kehamilannya dalam masa gadis. Tapi dia tetap menyerahkan hidupnya. Bahkan dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Setiap kita yang sudah mengalami masalah, seberapa kuat kita mengatakan kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu, jadilah padaku apa yang Kau kehendaki. Bapak Ibu, ketika kita sudah memaknai Natal, apabila kita sebelumnya hidup kita berdasarkan keakuan kita, kehendak kita, kendali kita, rencana kita yang memaksakan kita untuk memaksa Tuhan dengan apa yang kita mau, maka di Natal ini kita belajar bahwa kita harus mengubah hidup kita pada hari ini. Mulai saat ini juga kita lebih berserah dan menyerahkan otoritas kendali hidup kita kepada Tuhan. Dan kita bisa berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apakah itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan bukan hanya para pendeta, bukan hanya para pelayan Tuhan ataupun aktivis gereja. Hamba Tuhan merupakan orang-orang percaya yang berserah penuh kepada rencana dan rencangan Tuhan. Mazmur 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hal, maka Ia akan meluruskan jalan. Ketika Bapak Ibu mau hidup, Bapak Ibu diproses, dikendalikan oleh Tuhan, Anda harus menjadi hamba Tuhan. Anda harus menyerahkan hidup, hati, bersandar kepada Tuhan. Maka kita akan disertai oleh Tuhan. Immanuel, Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Hamba Tuhan juga orang-orang yang rela taat kepada kehendak Allah. Meskipun celaan, cacian, dan makian harus datang kepadanya, tapi dia tahan. Sama seperti ketika Yesus memikul banyak cambukan, bahkan banyak ludahan, bahkan banyak cacian makian di hadapan. Bahkan dalam Matius 5 ayat 11 Yesus berkata demikian, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mengapa Tuhan mengatakan kita harus berbahagia? Bahkan di ayat yang ke-12 mengatakan bahwa bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya para nabi-nabi sebelum kamu. Ingat Bapak Ibu, ketika kita dianiaya oleh keadaan, ketika dipersulit oleh keadaan, kita ingat bahwa ada satu oknum yang begitu menyertai kita, mengasihi kita, bahkan bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang ada selalu untuk kita, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun situasi kita. Oleh sebab itulah mengapa Yesus mengatakan berbahagialah, bersukacitalah, karena dalam aniaya itu, dalam keterpurukan itu, kita semakin hari semakin meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan pasti sanggup menolong kita, amin. Dan yang terakhir, hamba Tuhan merupakan orang-orang yang percaya dan hidup dalam kendali Tuhan, rancangan Tuhan, kontrol Tuhan. Bukan karena keakuannya, bukan karena keegoisannya, bukan karena keraguannya, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi menjadikan Tuhan sebagai sandaran Tuhan. Hikmat Tuhan harus diutamakan dalam setiap kehidupannya. Dan salah satu cara mendapatkan itu Bapak Ibu harus bertekun dalam doa. Bapak Ibu harus bertekun dalam pengenalan akan firman. Dan Bapak Ibu harus senantiasa
mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan itu menjadi andil dalam hidup kita. Amin. Kesimpulan yang saya dapatkan ada 3 hal yang bisa saya bagikan. Kita harus menjadi orang percaya yang akan mendapatkan beberapa janji-janji Tuhan ini ketika kita sudah menaruh kepercayaan kita dalam kendali Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat kemuliaan Allah yang nyata dalam hidup kita. Pada ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33 di situ jelas bahwa malaikat itu mengatakan bahwa Yesus itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Apa yang kita peroleh Bapak Ibu? Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Bagaimana raja bisa dipermuliakan atas kehidupan kita, atas teladan kita, ketika kita sudah memberikan kontrol hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus akan menaungi kita. Ayat yang ke-35 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan menaungi kita setiap saat, sehingga ketika ada rasa takut, pergumulan, persoalan menjepit kita, kita tidak lagi bersedih, kita tidak lagi haru, tapi kita tetap bersukacita. Karena apa? Roh Kudus menaungi kita setiap saat. Hal yang ketiga, apa yang kita dapatkan dalam janji Tuhan pada malam hari ini, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengontrol hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin akan terjadi, dan Tuhan akan kerjakan dalam karyanya dalam hidup kita. Pada ayat yang ke-37 kita imani sama-sama, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pegang janji Tuhan ini. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Berkat ada, kesembuhan ada, sukacita surgawi ada, kemuliaan Tuhan ada, mujizat-mujizat Tuhan akan selalu baru menghampiri hidup kita. Bahkan setiap hari kita akan dipenuhi dengan sukacita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita awali tahun ini dengan harapan yang selalu bersandar kepada Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Maria-Marianya Tuhan, mau memproklamirkan Yesus dalam hidup kita melalui penyerahan kontrol hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman-Mu ini yang Kau ajarkan dalam setiap hati kami, dan kami pun dapat menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom.